Rocky Gerung dipolisikan oleh salah satu tim relawan Gibran. Pertanyaannya, kira-kira Rocky Gerung kena mental nggak? Nggak. Karena bukan kali ini aja yang namanya Rocky Gerung dipolisikan. Udah sering. 100 kali dipanggil polisi, dia 100 kali bebas. Karena apa? Jangankan polisi, S3 otaknya bisa diputar-putar sama si Rocky Gerung. Gitu loh, ada aja jawabannya. Ya, jadi tim relawan ini menemukan sebuah potongan video, bahkan juga menyebarkannya, ya. Ya, waktu itu Rocky Gerung dalam sebuah debat politik di dalam sebuah stasiun televisi mengatakan bahwasanya setiap Sabtu ada menteri yang datang ke Gibran untuk memberikan setoran waktu dia masih jadi wali kota. Aku bingung juga, ya. Ku cermati kata-katanya si Rocky kan, apa betul menteri kasih UPT ke wali kota? Apa gak terbalik gitu pikirku gitu kan? Ku ingat iya pula ya. Rupanya si Gibran anak presiden kan begitu. Ada kemungkinan terjadi, tapi kan bukti tidak ada, ya kan? Setelah dilaporkan dia ke polisi, buru-burulah yang namanya Rocky Gerung itu bikin klarifikasi dalam sebuah video di dalam Rocky Gerung official, di dalam podcastnya dia. Apa dia bilang? Itu konteksnya sedang bercanda kok. Udah ku bilang, Rocky Gerung itu banyak jawabannya. Sakti lidahnya itu, ya kan? Gitu dia. Jadi memang ku bilang sama kalian ya, yang namanya Rocky Gerung itu beda sama si Faisal Assegaf ya. Kalau Faisal Assegaf sama Refli Harun, memang mereka mendasarkan segala suatu ide, opini mengenai yang namanya Joko Widodo itu berdasarkan kebencian, kan begitu. Kalau si Rocky Gerung jujur aja lah, bukan berdasarkan kebencian, karena jadi menteri pun nggak pernah. Nggak kayak si Refli Harun, iya kan? Menjadi kepala BUMN pun juga nggak pernah. Jadi kalau dipikir-pikir, nggak ada kepentingannya si Rocky Gerung untuk membahas mengenai apa yang menjadi kebijakannya Joko Widodo. Tidak, karena hobi aja. Kawan ini jujur lah aku bilang, hobi kali nyari-nyari rusuh. Dasarnya nggak sakit hati. Bukan sakit hati, karena dia tidak pernah dizolimi sama yang namanya Bapak Joko Widodo. Tidak pernah. Iya kan? Jahil aja ini orang. Gitu loh, ya. Tapi kecuali mungkin ada di belakang dia membisik-bisikkan kan begitu kan. Itu gini kan begitu kan. Nanti kalau misalnya gol, nanti tenang aja lah kan begitu. Dari aku pun ongkos pesawatmu tiap pergi kau berangkat kemana-mana. Misalnya, gitu dia, ya kan? Itu kan pikiranku, nggak aku bilang kayak gitu. Kayak gitu juga yang dibilang Rocky Gerung, ya kan? Ini kan konteksnya bercanda, bukan serius. Gitu dia, ya. Jadi aku udah melihat pengalaman lah bagaimana seorang Rocky Gerung ya. Jujur saja sampai sekarang pun juga yang namanya pendebat belum pernah ada menang telak melawan Rocky Gerung. Ya, itulah kelebihan seorang filsuf gitu loh. Kalau politisi itu ada perbedaan dengan seorang filsuf. Filsuf itu dia akan berangkat, ya kalau seorang politisi dia akan berangkat dari sisi hukum dan politik, itu kebanyakan. Kalau filsuf enggak. Masuk nanti dari budaya, masuk dari agama. Bisa juga nanti itu masuk dari matematika. Itulah Rocky Gerung. Kalau misalnya mau diakui pandai, dia pandai. Makanya si Gibran ya belak-belakan kan dibilang kalau Gibran itu pernah datang ke rumahnya Rocky Gerung. Itu dia. Cuman kadang-kadang yang kusalahkan dari Rocky Gerung ini, dia itu terlampau bersemangat ketika membawakan sebuah topik. Ketika dia menyampaikan narasi dan opini-opininya itu terlalu bersemangat. Bahkan ya kalau kita menilainya itu lahir dari hasil halusinasi kawan ini kan begitu.
Cuman kadang-kadang terlalu bersemangatnya dia menggebu-gebu, keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Seperti bajingan tolol, kan begitu. Pernah disampaikan sama Bapak Prabowo. Iya kan, ujung-ujungnya apa? Iya kan, ujung-ujungnya, karena memang tidak dilaporkan, ya udah berlalu seperti itu saja. Karena dia tahu waktu itu, ya, waktu penetapan Bapak Prabowo ya menjadi presiden terpilih, waktu itu ya yang namanya Rocky Gerung tahu ya, kalaupun dia bilang bajingan tolol yang namanya Bapak Prabowo, ya Bapak Prabowo akan diam saja. Karena apa? Belum pelantikan. Karena ini akan menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Kalau sempat Bapak Prabowo orangnya responsif, dan juga dia bertindak gegabah, keuntungan pada siapa? Keuntungan pada Rocky Gerung, kan begitu ya. Berarti dia berhasil memancing emosi dari Bapak Prabowo. Gitu. Tapi untungnya Bapak Prabowo ya tidak terpancing emosi. Secara pribadi pasti emosi. Tapi banyak konsultan politik di sekelilingnya Bapak Prabowo itu mengatakan, udahlah diamkan aja orang gila itu. Nggak keluar nggak makan dia, nggak bikin rusuh nggak makan dia. Gitu dia. Kalau nggak kayak gitu mana diundang-undang itu di TV, kan begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kita lihat aja lah nanti. Aku juga agak sanksi aku kawan ini bisa dapat, ini bisa kena jerat ini. Ya kan, sakti. Aduh, kalau bisa dibilang ya kan, ya sorry. Kalau bisa dibilang gabung 10 lawyer lawan itu ngomong, bisa kalah 10 lawyer itu. Ya, 15 politisi kayak Adi Apitupulu, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu apa lagi? Lewat dibikinnya itu. Terbukti kan? Dari dulu mulai Prabowo mencalonkan diri pertama kali dari tahun 2014 sampai sekarang awet itu orang. Awet. Lihatlah lidahnya itu, langka orang punya lidah kayak gitu. Oh Bung Parbela, kok puji dia, bukan memuji, tapi aku mencoba bersifat objektif gitu loh, ya kan? Kadang-kadang kita kalau melaporkan seseorang itu kita lihat dulu siapa yang kita laporkan, gitu. Kalau udah nampak kita contohnya ya, yang kita laporkan cuman bermodalkan kata-kata. Contoh misalnya ya, ada foto dia menerima suap ya dari orang yang ini untuk membuat gara-gara dengan mengeluarkan statement ini. Karena ada bukti, ada juga saksi, itu baru bisa diusut. Ini kalau cuman kata-kata dia di atas panggung atau di depan kamera, nggak bisa itu diapakan, nggak bisa jadi jaminan untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Iya, karena kilahnya banyak, ya kan? Egorna piuluk. Iya, ularnya bukan cuma satu tuh, banyak. Yang nampak cuma satu, ya kan? Yang nggak nampak 10. Bayangkan kalian aja, sekian tahun lolosnya dia ngajar di UI. Bayangkan. Dan sampai sekarang pun juga ada yang berani mempertanyakan keprofesorannya dia. Nggak ada kan? Aduh, ingat ya, aku ngomong seperti ini bukan karena aku berada di pihaknya Rocky Gerung, bukan. Siapa lah Bung Parbela ini ya kan? Iya, bukan. Tapi kita belajar objektif. Kalau Bung Parbela kan begitu, sama kayak Menkominfo kemarin. Kalau salah, ya salah, iya kan. Kalau benar, ya benar, gitu loh. Sama kayak si Mahfud lawan si Kaisang sekarang ini, iya kan. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Siapa yang benar? Nggak ada yang benar. Itu dia, ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung ini, ya, cobalah dulu kalian setiap tim relawan, mau tim relawan Jokowi, tim relawan juga Pak Gibran, tim relawan Prabowo, agak mikir-mikir lah dulu, ya. Ini orang licin. Sanggupnya itu ngomong di depan polisi angkat kaki. Iya serius.
Serius, makanya aku bilang bukan angkat kaki ke atas, maksudnya satu kaki tertumpu pada kaki yang lainnya gitu. Jarang-jarang loh, ya kan. Sedangkan awak jumpa polisi aja di jalan raya, rasa gemetaran kaki ini. Apalah yang kurang kan begitu kan? Entah SIM-nya nggak bawa, STNK nggak bawa, ya kan? Rupanya SIM STNK bawa, ya kan? Rupanya lupa aku pakai helmnya aku di dalam mobil. Bapak ngapain bapak pakai helm di mobil, Pak? Untuk safety, Pak. Aku bilang, iya bapak tetap kena tilang, Pak. Bapak pakai helm tapi safety belt nggak bapak pakai. Itulah maksudnya, Pak. Itulah saking paniknya kalau kita jumpa sama polisi. Tapi kalau kawan ininya, jangankan polisi ya, jenderal pun juga dihadapinya itunya itu. Tapi kita lihat aja nanti ya, kita lihat aja nanti untuk pemerintahnya Bapak Prabowo, berapa kali ku bilang sama kalian ya, tidak akan berani komentar ya untuk pemerintahnya Bapak Prabowo, gak berani. Yang paling dikomentarinya itu paling tingkah lakunya si Gibran. Paling itu aja yang berani dia, ya kan? Begitu juga kayak si Refli Harun, ya kan? Setelah itu Faisal Assegaf, ya kan? Setelah itu Amin Rais. Kita lihat aja nanti. Kita lihat nggak akan ada yang berani, ya. Jadi kalau bicara tentang, kita kembali dulu ke topik kita. Kita bicara tentang Gibran menerima uang, ya. Selama dia jadi wali kota, dia seringkali menerima uang. Bahkan setiap Sabtu, ya, dia menerima uang dari menteri. Ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya, uang apa itu? Tiap Sabtu dia dapat uang dari menteri. Nggak mendasar memang perkataannya siapa ini. Cuman katanya waktu itu, dia itu kan cuman konteksnya itu sedang bercanda ya. Karena memang Gibran sendiri juga cerita katanya kepada si Rocky Gerung bahwasanya semenjak dia menjabat ada kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 menteri. Pernah waktu itu katanya sekitar 24 menteri datang ke Gibran, menjumpai Gibran, ya kan? Jadi kalau misalnya bisa dikatakan ya wajar-wajar saja lah, ya mungkin mengucapkan selamat kan begitu. Cuman Rocky Gerung ini mungkin dia itu bisa dikatakan terlalu bermain gitu otaknya itu, ya kan? Ngapain ini menteri? Berarti mereka itu mungkin cari cari simpati dari Gibran, karena kan Gibran itu bisa dikatakan ya anak presiden lah kan begitu, walaupun jabatannya cuma wali kota. Itu dia. Apalagi tahun 2023. Tahun 2023 itu banyak menteri yang datang sama dia. Ya kita nggak tahu menteri itu tujuannya apa. Karena tahun 2003 bersamaan dengan pencalonannya Gibran menjadi wakil presiden. Jadi kalau misalnya datang menteri ke sana, ya wajar-wajar saja gitulah, ya kan? Ya mana tahu. Ya kan mereka itu punya feeling yang kuat bahwasanya Gibran itu bakal menjadi bakalan menjadi wakil presiden. Ya biasalah Pak Gibran, tolonglah dulu, kami masih beta di sini Pak. Diperpanjang lah dulu, kalau bisa yang lain aja diganti, aku nggak diganti kan begitu. Pembicara-pembicara seperti itu sih lumrah, wajar ya kan. Nggak aku bilang seperti itu ya. Ini kan kayak di film-film India. Itu gambaran yang aku pakai. Ya kan, gambaran yang aku pakai yang kayak di film-film India. Tapi yang namanya Rocky Gerung juga, kalau kau nggak punya banyak bukti, nggak punya cukup bukti, nggak usah cari gara-gara lah, bikin malu coba lah, harus klarifikasi lah kau kan. Udah aku bilang sama kau, banyak yang jahil samamu. Iya, hatersmu banyak, wah. Sama kayak Opung Parbela, banyak juga hatersku, tapi lebih banyak hatersmu. Aduh. Itu dia ya. Tapi sudah diklarifikasi sama yang namanya Rocky Gerung ya, bahwasanya itu hanya konteksnya bercanda. Cuman ya dalam satu podcastnya ya di channelnya Rocky Gerung itu dia bilang seperti ini. Inilah kelakuannya relawan Gibran, kalah berdebat lapor polisi. Ya, sekarang siapa sih yang kalah berdebat? Kalian itu lagi berdebat atau kemarin lagi diskusi kemarin itu? Ya, memang betul sempat kalian mau adu jotos ya.
Tapi itulah yang kupersalahkan dari si Sylvester, ya. Dia itu kurang dalam mengelola emosi. Sementara yang namanya Rocky Gerung pandai dalam memancing emosi. Jumpa orang dua ini dua kepancing lah. Namanya orang timur, sama-sama orang timur dia orang ini, ya kan? Satu orang NTT, satu orang Manado, kan begitu. Ya, sama-sama orang timur. Maka aja cobaan karena memang si Rocky Gerung pandai, ya, bersilat lidah, ya, pandai memancing emosi orang lewat kata-kata, terpancinglah si Sylvester ini sampai keluar kata-kata bangsa. Aduh, tapi ini tidak mengurangi rasa hormatku sama Sylvester, ya. Gimana pun juga beliau itu adalah orang yang bekerja keras untuk terpilihnya Joko Widodo di periode pertama, di periode kedua. Itu dia, ya. Jadi gimana pun juga, ya, mungkin itu hanya bicara hanya sekedar emosi saja, ya. Tapi jujur ya, aku bilang sama kalian, ya, kita itu perlu belajar bagaimana mengelola kata-kata seperti Rocky Gerung. Betul. Ini betul, ini serius ini, ya. Dan bagaimana kita bisa memancing orang emosi lewat kata-kata, itu penting juga. Penting karena apa? Ketika orang mulai emosi kita buat, ya, itu awal dari kekalahan dia. Makanya begitu Sylvester itu terpancing emosi, ya kan, banyak hujatan yang ditujukan netizen kepada dia. Dan banyak juga yang hilang simpati. Termasuk aku juga hampir hilang simpati, ya kan? Kenapa seperti ini kawan ini? Nggak ada asap kalau nggak ada api. Pikirku, oh, rupanya Rocky Gerung. Pantaslah. Kurasa kalau misalnya lawan debatnya di situ harus nggak begitu tuh. Hadiah yang betul juga nggak pala begitu itu. Apalagi Amin Rais. Ini karena memang Rocky Gerung. Makanya kita baru mengeluarkan pisau cukur, dia udah mengeluarkan pisau lipat. Kita mengeluarkan parang, dia udah mengeluarkan anak panah. Itulah, ibaratkan itulah kata-katanya, biar tahu kalian, ya kan? Jadi kena mental nggak dia dilaporkan polisi? Nggak kena mental. Aku yakin, jujur aja aku bilang, yakin ya, nggak kena mental dia itu. Udah biasa itu keluar masuk kantor polisi, biar tahu kalian. Yang kayak kita ini yang kena mental. Kalau dia nggak lagi tuh, udah terbiasa, iya kan? Itu dia. Jadi siapapun tim relawan, ya, yang kalian mungkin rasa ada perkataan-perkataannya si Rocky Gerung yang menyinggung atau bisa dikatakan lebih ke arah fitnah, ya, coba cerna dulu. Kira-kira fitnahnya itu, tensionnya itu kira-kira di mana, ya? Level fitnahnya itu di mana? Kalau masih cuma level 1-nya, udahlah abaikan aja lah itu. Tapi kalau misalnya fitnahnya udah level 4, diikuti bukti dan juga saksi, gas kalian. Tapi kalau fitnah level 1, nggak usah lah. Capek kalian, capek. Makanya gue bilang, ya, itu bukannya bilang apa, nggak usah dipanggilnya kawan-kawannya pengacara, nggak perlu sama dia, nggak perlu dia bentuk tim, nggak perlu. Satu orang aja dia di persidangan lawan semuanya itu, bungkam semuanya itu, biar tahu kalian. Entah-entahnya jaksa itu juga ada satu muridnya, entah juga hakim itu juga ada juga itu follower dia, iya kan? Itu makanya susah orang-orang kayak gini. Levelnya itu memang level tingkat dewa itu. Cuman itu dia suka kali dia maunya kalau orang-orang seperti ini, ya. Kalau aku gini, ya, kalau aku jujur aja, ada keyakinanku, mungkin sedikit, ya, ada keyakinanku sedikit, orang ini pasti akan mungkin ini bukan pasti, orang ini mungkin, ya, akan dirangkul oleh Bapak Prabowo. Betul. Iya. Karena sama seperti Fahri Hamzah, walaupun dia keras kepada Joko Widodo, ya, tapi Joko Widodo itu adalah salah satu orang yang simpati terhadap Fahri Hamzah gitu. Sehingga dalam berbagai macam diskusi antara legislatif dan juga
eksekutif, ya, Bapak Joko Widodo itu agak enggan untuk hadir kalau nggak ada Fahri Hamzah. Gitu dia, ya. Tapi kalau kulihat sih arahnya ke sini, Rocky Gerung seperti itu karena gini, ya. Kenapa Joko Widodo? Joko Widodo itu kenapa Rocky Gerung itu agak susah, ya, agak susah blending gitu sama yang namanya Joko Widodo, ya. Karena memang gimana ya? Ya mungkin karena satu model cara dia menjalankan pemerintahan, mungkin juga ada isu-isu tentang anak-anaknya, ada isu juga tentang menantunya, ya tambah lagi isu-isu dinasti. Itu yang buat yang namanya Rocky Gerung itu agak susah blending gitu sama Joko Widodo. Tapi kalau untuk Prabowo, kayaknya sedikit alasan untuk membuat mereka berdua ini nggak blending. Gitu, ya. Kayaknya sedikit alasan, lebih banyak alasan untuk mereka itu bisa kolaborasi gitu loh, ya. Itu dia, ya, gimana pun juga ya, itu pendapat Opung Parbelak secara objektif, ya, walaupun sebagian bilang mulut bau, otak busuk, ya kan. Ya aku sih sering juga bilang kayak gitu sih sebetulnya, ya kan. Tapi ya itu dia, kalau untuk sampai melaporkan ke polisi itu mikir-mikir dulu lah kalian, ya. Ya, itu perkiraanku saja, ya, perkiraanku saja, ya. Kalian bilang, wah, udah mulai berubah apa? Enggak berubah. Aku tetap berada di barisannya Joko Widodo. Gitu dia. Oke, itulah dulu mengenai, ya, tanggapan atau responnya Rocky Gerung ketika dia dilaporkan polisi. Kena mental? Tidak. Oke, bye-bye. Salam NKRI harga mati.